Informasi pertama, pemilu serentak dan Pilpres 2024 memang masih 3 tahun lagi. Namun Partai Keadilan Sejahtera disebut-sebut bakal terasing dengan tertutupnya peluang koalisi bersama Partai Demokrat. Selain membentuk koalisi, sejumlah partai mulai menyiapkan paket pasangan presiden dan wakil presiden. Kabarnya koalisi yang telah disiapkan tanpa ada PKS dan Demokrat. Lantas, apa terobosan PKS menuju 2024? 3 tahun jelang pemilihan umum serentak dan pemilihan presiden 2024, sejumlah partai politik mulai ancang-ancang membangun strategi. Dari membangun komunikasi dengan partai lain hingga mencoba menjajaki koalisi. Partai pendukung pemerintah pun terlihat semakin solid. Pertemuan demi pertemuan dilakukan demi membangun koalisi partai politik. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut menjadi partai yang ditinggalkan oleh partai lainnya bersama dengan Partai Demokrat. Mengantongi jumlah suara 8,21% di parlemen, PKS akan sulit mengajukan calon presiden dan wakil presiden bersama Demokrat yang hanya mempunyai modal 7,77%. Padahal ambang batas pengajuan calon haruslah lebih dari 20%. Sebagai partai yang berbasiskan akar rumput yang kuat, PKS sebenarnya mempunyai modal yang cukup. Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas PKS pada pemilu 2024 relatif stabil. Dalam survei terakhir, elektabilitas PKS di angka 4 hingga 7%. Sementara itu sebagai partai yang berada di luar koalisi pendukung pemerintah, PKS dinilai mempunyai peluang besar merebut simpati warga yang kecewa dengan kinerja pemerintah. Menjadi oposisi seharusnya bisa dimanfaatkan PKS untuk meraih suara publik di pemilu 2024. Lantas, apa gebrakan yang akan dibangun PKS menuju pemilu serentak mendatang? Terobosan apa yang akan dilakukan PKS dalam menggalang kekuatan dan menghadirkan calon presiden yang akan memenangi pesta demokrasi di 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa terobosan PKS di pemilu 2024? Langsung saja kita tanyakan kepada Presiden PKS Pak Ahmad Saiku. Assalamualaikum Pak Ahmad Saiku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini Pak Ahmad Saiku. Kita mau tahu apa saja nih terobosan PKS setelah sendiri ditinggalkan oleh PAN, di luar berada sendiri sebagai oposisi bersama Demokrat. Tapi juga kayaknya peluang untuk bergabung dengan Demokrat juga nggak ada. Apa terobosan dari PKS? Pertama, kami di PKS itu berusaha untuk menjalankan sesuai dengan amanah konstitusi bahwa partai ini tentu lebih berusaha untuk melakukan kaderisasi politik ya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita melahirkan kepemimpinan-pemimpinan nasional sehingga dari sanalah partai ini sebagai rahim munculnya kepemimpinan nasional harusnya bisa melakukan itu. Dan inilah yang kita sedang upayakan di PKS ya. Sehingga harapannya bahwa pemimpin-pemimpin nasional itu lahir betul-betul dari rahim partai politik sehingga matang ditempa dengan berbagai pendidikan politik yang ada di partai. Nah ini tadi ada salah satunya adalah kaderisasi. Kaderisasi itu spesifiknya apa? Apakah memang merangkul yang di luar atau justru memperkuat yang ada di dalam? Dua hal sekaligus dilakukan. Secara kaderisasi di internal kami melakukan terus pengkaderan secara berjenjang kepada anggota-anggota kami. Sehingga mereka semakin hari semakin matang, semakin hari semakin dewasa dan semakin hari dia semakin bisa memahami berbagai kondisi-kondisi politik yang ada. Nah di samping itu kami juga justru lebih terbuka ya. Sehingga bisa menerima berbagai elemen-elemen. Saya sering melakukan ajakan-ajakan pada masyarakat, apapun sukunya, apapun agamanya, untuk mari bergabung bersama PKS. Dan kita bangun Indonesia ini yang lebih baik. Oke, khawatir nggak nanti bakal terisolir untuk Pilpres 2024? Sebetulnya kan kalau ketika sudah hanya dua partai, PKS satunya, Demokrat satunya, kita ngobrol sekarang soal PKS. Kalau hanya PKS seperti sekarang ini, khawatir nggak nanti PR-nya satu adalah ketika Pilpres, kemudian PR keduanya adalah PR yang sekarang ada nih, gimana untuk mengakhirkan sebuah program-program ataupun kebijakan-kebijakan di parlemen. Nah pertama kita mau bahas yang di parlemen dulu deh. Iya, jadi kalau kekhawatiran saya kira namanya dalam politik ya, dinamika politik itu memang masih cair dan fleksibel, sehingga terjadi perubahan-perubahan ke depan ini masih sangat mungkin.
Ya, itulah harapan kami akan bisa tetap berkoalisi dengan elemen-elemen yang ada dari bagian politik di Indonesia ini. Oleh karena itulah kami sudah sejak awal Mbak Tisa melakukan upaya-upaya untuk bersilaturahim dengan seluruh elemen politik. Ya, seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sudah kami silaturahimi. Nah, dari hasil silaturahmi itu artinya sudah ada penjajakan nih, seluruh partai diajakin silaturahmi. Kalau dilihat menuju ke 2024 dari partai-partai itu yang mana nih kira-kira yang kayaknya bakal menyambut PKS? Ya memang ini masih kayak silaturahim awal ya. Jadi silaturahim awal kita lakukan kepada seluruh partai politik. Nah, mudah-mudahan dari silaturahim awal yang paling ini. ramah siapa sih ketika menyebut silaturahmi? Waduh, hampir semuanya ramah terhadap PKS ya. Jadi itulah yang kemudian membuat optimisme kami juga bahwa kondisi-kondisi yang ada hari ini itu juga bukan sesuatu yang pasti untuk kedepannya. Masih sangat cair dan mungkin masih ada dinamika-dinamika politik yang mungkin berubah. Nah, dari ini kan kita juga tahu bahwa PKS ini adalah dulu salah satunya partner koalisinya dan juga pendukung Pak Prabowo Subianto. Hubungan dengan Gerindra sekarang seperti apa? Alhamdulillah masih baik ya. Di antaranya kami sejak akhir Ramadan yang lalu itu bersilaturahim ke Pak Prabowo Subianto bersama fungsionaris Partai Gerindra. Alhamdulillah disambut dengan hangat, disambut dengan perbincangan-perbincangan yang hangat. Dan di sana juga kami sebagai sahabat yang sudah lama memang terbangun ya. Namun kami juga sangat memahami pilihan-pilihan politik yang ada. Dan kalau terjadi perbedaan saya kira kita perlu juga bersikap dewasa ya. Pak Prabowo dengan Gerindranya kemudian menentukan pilihan untuk koalisi. Ya kami tetap konsisten dengan oposisi. Oke, dari Partai Gerindra, kemudian juga ada sejumlah partai-partai Islam bernafaskan Islam lainnya begitu kan. Apakah mungkin ada peluang untuk bergabung dengan sejumlah partai-partai Islam sehingga mungkin nanti bisa membuat sebuah katakanlah seperti koalisi umat? Kemungkinan bisa saja itu, tetapi kan yang mana yang sudah kayaknya gayung bersambut meskipun ya partai-partai Islam saat ini semuanya berada dalam payung koalisi. Iya. Nah makanya itulah kita akan melihat perkembangan dinamika politik ke depan. Artinya bagian dari upaya kita yang ideal memang terbangun sebuah chemistry antara partai yang religius dengan partai nasionalis. Inilah keterkaitan hubungan yang ideal untuk membangun bangsa ini ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi di tengah kehidupan masyarakat. Oke. Baik. Nah, ini kita lihat dulu seperti apa elektabilitas dari PKS pemirsa untuk menuju Pilpres 2024 berikut ini. PKS saat ini pemirsa hasil dari survei Indikator Politik Indonesia elektabilitasnya mencapai 7%. Ini survei dilakukan dari rentang waktu 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Sementara dari Indonesia Political Opinion, PKS elektabilitasnya 4,9%. Survei dilakukan dari rentang waktu 2 sampai dengan 9 Agustus. Dan dari Arus Survei Indonesia 5,9% sama survei dilakukan dari bulan Agustus, akhir Agustus hingga 3 September 2021. Itu adalah angka-angka Pak, angkanya dari 4% 5,9 dan juga 7% nih paling tinggi. Bagaimana untuk merespon soal hanya 7% loh Pak dari 100%. Tapi nanti dijawab ya Pak ya, kita harus iklan dulu. Pemirsa kami kembali sesaat lagi.